مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Semoga kita semuanya berada di dalam kondisi sehat dan bahagia, serta Allah memberkahi seluruh kehidupan kita. Semoga mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi penuh dengan kejutan-kejutan rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang ridho. Kita sudah terbiasa dengan kata-kata ridho. Kita harus ridho, kita harus ridho, kita harus ridho. Ketika kita menghadapi satu persoalan, ya ridho sajalah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, kita mengatakan ridho sajalah. Nah, apa sesungguhnya ridho itu dan bagaimana tentang ridho? Ya, hari ini coba kita bahas. Ada 3 tuntutan soal ridho. Tentang apa saja? Yang pertama, kita harus ridho tentang takdir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ridho tentang ketentuan yang berlaku di alam, sunatullah. Kita juga harus ridho tentang ketentuan-ketentuan syar'i. Yuk kita bahas sekarang satu persatu tentang ridho itu. Yang pertama, ridho terhadap takdir. Takdir itu adalah ketentuan Allah atas kita. Keridhaan atas takdir merupakan tuntutan dari keimanan. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab dengan untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah yakin kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan yaumil akhir, dan juga iman pada takdir baik maupun takdir buruk. Yang menarik adalah di kalimat ini Rasulullah SAW mengulangi kata tu'min itu pada qadar, sedangkan pada kalimat yang lain tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir itu dengan satu kata tu'mina. Tetapi satu kata wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kata tu'mina. Maknanya Bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu berarti bahwa keimanan pada takdir itu harus betul-betul mendalam pada diri kita, karena itu bukan sesuatu yang ringan. Ridho kepada takdir itu bukan sesuatu yang ringan. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW harus mengulangi tu'mina bil qadari khairihi syarri. Rasulullah SAW ulangi kata tu'mina karena ridho terhadap ini sulit, tidak mudah. Nah, seperti kita pahami bahwa sesungguhnya Allah itu amat sangat cintanya kepada kita. Allah itu mencintai kita melebihi kecintaan kita pada diri kita sendiri. Allah itu mencintai kita melebihi cinta orang tua kepada diri kita. Allah itu sangat mencintai kita. Itu harus kita yakini, dan kita meyakini hal itu. Nah, karena kita yakin bahwa Allah pasti
memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika kita yakin bahwa Allah mencintai kita, maka kita mesti juga yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itu baik untuk kita. Itu keyakinan. Ketika seseorang tidak bisa yakin bahwa Allah mencintai kita, maka juga tidak bisa yakin yang diberikan Allah kepada kita pasti yang terbaik. Tetapi ketika kita yakin, seseorang itu yakin bahwa Allah mencintai kita, maka kita bisa yakin, pasti yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, persoalannya justru ada pada kita sendiri. Ketika kita meyakini bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita, seringkali kita berprasangkanya tidak baik pada Allah. Allah memberikan yang terbaik untuk kita, tetapi yang terbaik bagi Allah itu belum tentu kita sukai. Maka nanti pemberian Allah itu ada yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai. Pemberian Allah itu ada yang kita senang, ada juga yang kita tidak senang. Tapi semua itu sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Semua itu yang terbaik untuk kita. Nafsu kita menginginkan kita ini menjadi seperti Nabi Sulaiman, sudah berkuasa dan kaya raya. Itu kan nafsu kita. Bukankah ada di antara para nabi yang sepanjang hidupnya diuji dengan sakit sampai ditinggalkan oleh anak dan istrinya? Nah, sekarang kita kan yang diberikan Allah kepada kita tidak semuanya kita sukai, ada yang tidak kita sukai, maka semuanya kita harus ridho. Yang kita sukai ya kita ridho, yang tidak kita sukai kita juga ridho. Adakah pemberian Allah yang tidak kita sukai? Contoh, sakit. Sakit itu tidak kita sukai, tetapi sakit itu terbaik untuk kita, karena Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita bahwa bagi seorang mukmin yang dia sakit, maka Allah akan mengampuni dosanya. Itu kan terbaik buat kita. Coba lihat kembali materi sebelumnya tentang syukur. Nah, semuanya yang Allah berikan terbaik untuk kita dan kita mesti ridho untuk itu. Nah, kewajiban kita adalah mencari hikmah di antara apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu. Pasti akan ada hikmah, pasti akan ada pelajaran. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu pelajaran. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, kita akan mendapatkan hikmahnya, kita akan mendapatkan pelajarannya, kita akan mendapatkan apa yang sesungguhnya terbaik untuk kita itu. Ketika seseorang ditimpa musibah misalnya, tidak disukainya, ketika dia masih berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan bisa mencari dan merenungi hikmahnya apa, pelajarannya apa, terus apa yang Allah kehendaki dari dirinya. Persis misalkan Imam Hasan Al-Basri ketika kapalnya tenggelam di laut, maka yang diucapkannya adalah Alhamdulillah. Ketika ditanya oleh santrinya, loh kok yang diucapkan Alhamdulillah? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Allah sudah mengambil miliknya, sehingga aku tidak perlu menjaganya lagi, aku tidak perlu mempertanggungjawabkannya lagi. Nah, itulah hikmah. Dan hikmah ini hanya bisa diambil oleh orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah dan orang yang ridho
atas ketentuannya, ridho atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apapun kondisi kita hari ini, maka itulah yang terbaik untuk kita. Itulah takdir yang hari ini sedang kita jalani. Seperti apa dan seperti siapakah kita hari ini, itulah takdir kita yang hari ini kita jalani. Hari ini kita jalani. Ya, itu yang pertama. Ridho atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ridho atas ketentuan-ketentuan alam, atau yang biasa disebut dengan hukum alam. Kita menyebutnya dengan sunatullah. Ridho atas ketentuan alam, ridho atas sunatullah yang berlaku. Sunatullah itu banyak. Air ketika dipanasi, dia akan mendidih. Itu sunatullah. Benda jatuh dari atas, itu sunatullah. Siang matahari panas, sunatullah. Matahari akan berganti, tenggelam dan berganti dengan malam, sunatullah. Ridho atas ketentuan alam. Ridho itu tidak mengeluh dengan ketentuan-ketentuan alam ini. Ada kalanya hujan, ada kalanya panas, kita ridho. Ada ketentuannya, ada kalanya malam, ada kalanya siang, ridho kita, tidak mengeluh. Itulah ketentuan alam yang harus kita terima. Maka terhadap sunatullah ini, kewajiban kita adalah mengkaji, mengembangkan dan memanfaatkannya. Ridho atas ketentuan-ketentuan alam itu, kewajiban kita mengkaji ketentuan alam itu, mengembangkan ketentuan alam itu, kemudian kita memanfaatkan ketentuan-ketentuan alam itu. Yang harus kita pahami adalah bahwa Islam itu menganjurkan kita untuk berpikir tentang ciptaan Allah, tentang manusia, tentang alam dan seisinya. Diteliti betul, dikaji betul tentang manusia. Terdiri dari berapa sel dan seterusnya, cara kerja, mekanisme kerja anggota tubuh bagaimana. Alam punya hukumnya juga, diteliti juga. Dan termasuk seisinya, ada binatang, ada hewan. Dan itu yang kemudian oleh para ulama-ulama terdahulu dikaji sedemikian rupa, sehingga sejarah mencatat masa gemilangan ulama-ulama terdahulu. Sekedar menyebut beberapa contoh, diantaranya Ibnu Sina misalnya, atau dunia lebih mengenalnya dengan Avicenna. Beliau adalah bapak kedokteran modern. Buku yang fenomenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Buku ini menjadi rujukan bagi kedokteran. Nah, Ibnu Sina itu siapa? Beliau adalah ulama pada masanya. Beliau adalah ahli fikih. Beliau juga ahli pengobatan. Nah, kenapa beliau sampai ke tingkat menjadi seorang tabib atau dokter modern dan meletakkan dasar-dasar kedokteran modern? Karena beliau ridho dengan ketentuan-ketentuan alam, ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam tubuhnya. Darah mengalir, jantung berdenyut, kadang-kadang sakit. Nah, beliau ridho dengan itu. Karena ridho, maka beliau mengkaji tentang manusia. Dikaji ketika sakit, dikaji ketika pengobatannya, terus kemudian dikembangkan dan kemudian hari ini dimanfaatkan. Itu Ibnu Sina. Karena keridhoannya menuntunnya untuk segera mengkaji sesuai dengan keminatannya. Yang lain lagi kita bisa menyebutkan misalnya Al-Khawarizmi. Beliau itu penemu konsep aljabar, ilmu hitung, konsep angka 1 sampai dengan 10, konsep algoritma. Itu diawali dasar-dasarnya dari Al-Khawarizmi. Kenapa beliau sampai ke tingkat itu? Beliau ridho dengan bahwa dunia ini penuh dengan hitung-hitungan. Nanti sebenarnya Al-Khawarizmi itu diilhami dari ridhonya
beliau pada ketentuan syar'i, yakni soal pembagian waris. Di sana ada perhitungan-perhitungan yang rumit, dan dari situlah beliau kemudian menemukan hitungan-hitungan aljabar dan memberikan konsep alternatif tentang angka 1 sampai dengan 10 desimal itu. Nah, itu Al-Khawarizmi. Kita juga akan mengenal Ibnu Firnas. Beliau Ibnu Firnas itu di abad ke-9 beliau itu melihat burung yang bisa terbang. Itulah sunatullahnya burung terbang, dan beliau ridha dengan itu. Karena ridha maka beliau mengkaji kenapa burung bisa terbang. Beliau berpendapat ternyata ada sayap. Maka kemudian Ibnu Firnas itu membuat satu model pakaian yang meniru burung, dan beliau manusia pertama yang mencoba untuk terbang, dan beliau betul-betul bisa terbang sebelum akhirnya orang abad modern menemukan pesawat. Beliau terbang dengan pakaiannya, walaupun pada percobaan yang kesekian beliau sampai dengan terjatuh dan patah tulang belakang. Tapi karena keridhaan beliau pada ketentuan alam, mengkaji ketentuan alam itu, kemudian mengembangkan ketentuan alam dan mengambil manfaatnya. Dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Ibnu Firnas ini yang kemudian hari mengilhami orang untuk membuat pesawat terbang. Kita juga mengenal Ibnu Al-Haytham. Beliau adalah bapak optik modern. Beliau ini mengkaji mata manusia. Beliau inilah orang yang pertama menjelaskan kerja optik mata manusia, Ibnu Al-Haytham. Maka beliau adalah bapak optik modern karena keridhaan beliau pada ketentuan atas mata. Ada banyak, ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu bukunya sampai hari ini masih bisa dibaca. Muqaddimah itu buku sejarah historiografi yang paling lengkap menurut saya dari masa lampau. Dan beliau juga meletakkan dasar-dasar teori ekonomi jauh sebelum Adam Smith, Ibnu Khaldun. Nah, itu hanya sekedar menyebut beberapa contoh. Sebenarnya ada banyak para ulama-ulama terdahulu yang beliau itu karena keridhaannya pada sunatullah mengantarkan beliau itu pada penemuan-penemuan ini. Yang ketiga, keridhaan atas ketentuan syar'i. Allah Subhanahu wa taala punya hukum, dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukum-hukum yang Allah sudah tentukan, ya kita harus terima. Maka sikap kita terhadap hukum-hukum itu adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Itu saja. Jadi terhadap ketentuan syar'i, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Nah, sikap kita, reaksi kita atas ketentuan-ketentuan syar'i itu akan ditanya oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan tentang sholat, maka itu akan ditanya oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang pelaksanaan sholat itu. Syariat mewajibkan kita untuk puasa Ramadan, maka Allah akan bertanya dan kita akan mempertanggungjawabkan tentang ketentuan pelaksanaan dari puasa Ramadan itu. Tentang zakat, itulah ketentuan-ketentuan syar'i. Sikap kita sami'na wa ta'na. Maka ridha dan ketentuan syar'i itu artinya ridha dalam hal ketaatan. Taat juga butuh ridha. Jadi ketika kita taat pada Allah tidak lagi mengeluh. Ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan tidak lagi mengeluh. Ketika kita mendengar azan kita tidak lagi mengeluh karena ridha di dalam ketaatan. Nah, itulah ridha.
Jadi ketika kita berbicara tentang ridha, maka kita harus ridha dengan 3 hal itu. Ridha kepada takdir yang hari ini kita jalani, ridha pada sunatullah, dan ridha pada ketentuan-ketentuan syar'i. Ridha pada ketiga hal inilah yang akan mengantarkan kita kepada keimanan. Ridha pada 3 hal inilah yang akan menentukan posisi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar untuk ridha. Mari kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk ridha pada apapun yang Allah kehendaki atas diri kita. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Segala salah mohon maaf, kalau ada kebenaran itu semata-mata datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.